Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang budidaya tanaman obat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin kalian pernah mendengar apa yang dimaksud dengan budidaya tanaman obat. Mengapa kita perlu usaha untuk membudidayakan tanaman obat? Ya, karena tanaman tersebut selain untuk keindahan juga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Pernahkah sobat cerdas mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga yang disingkat dengan TOGA? TOGA atau apotek hidup adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah dan pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun pengobatan secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada di lingkungan kita. Perhatikan pada gambar yang ditampilkan. Terdapat contoh tanaman toga. Terdapat tanaman wali songo, daun seribu, daun dewa, sambung nyowo, daun jinten, kumis kucing, dan sebagainya yang ditata dengan rapi sehingga nilai estetikanya terlihat dengan baik. Di samping itu, Indonesia kaya akan aneka ragam tanaman obat. Spesies tumbuhan di Indonesia kurang lebih 30.000. Sebagian besar merupakan tumbuhan obat. Hal ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Apakah yang dimaksud dengan tanaman obat? Tanaman obat adalah tanaman yang sebagian atau seluruh bagian tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Berikutnya adalah budidaya tanaman obat, yaitu suatu cara pengelolaan tanaman-tanaman obat di halaman rumah atau di pekarangan. Tanaman tersebut ditata dalam suatu tempat sehingga menjadi apotek hidup atau tanaman keluarga, disebut dengan toga. Berikutnya adalah jenis tanaman obat. Di antaranya adalah tanaman obat yang digunakan pada bagian akarnya. Pertama adalah akar wangi. Akar wangi adalah jenis tanaman rumput-rumputan di mana cirinya adalah memiliki daun berwarna hijau, berbentuk tipis dan berukuran panjang sekitar 1 meter. Akar wangi dimanfaatkan adalah bagian akarnya dan merupakan tanaman juara dalam hal tingkat kewangiannya. Oleh sebab itu, sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan parfum. Akar wangi memiliki manfaat sebagai obat-obatan, di antaranya adalah sebagai zat antioksidan, kemudian meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi depresi. Di samping itu, dapat juga mengusir serangga. Berikutnya adalah akar wangi yang sudah dikeringkan. Selanjutnya yang kedua adalah kencur. Kencur adalah jenis tanaman di mana tanaman memiliki daun bergurat. Umbinya secara umum biasa digunakan sebagai bumbu dan ternyata juga memiliki manfaat untuk mengatasi radang dan sebagai obat batuk. Berikutnya adalah kunyit. Ciri khas dari kunyit adalah memiliki warna kuning tua sehingga warnanya sering digunakan sebagai pewarna dalam bumbu dan bisa digunakan sebagai obat-obatan. Di antaranya adalah sebagai obat untuk mah dan mengurangi rasa sakit ketika haid. Kemudian keempat adalah jahe, bisa juga untuk bumbu, tetapi ternyata bisa digunakan sebagai obat-obatan. Di antaranya adalah obat untuk mengurangi radang. Ciri-ciri jahe adalah berdaun kecil memanjang lebar. Berikutnya adalah yang kelima, temulawak. Temulawak adalah jenis tanaman yang dimanfaatkan umbinya atau akarnya. Berikutnya adalah tanaman obat yang dimanfaatkan bagian daunnya.
Di antaranya adalah, ya pasti kalian sudah sering melihat tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias. Nah, namanya benar daun sirih. Berikutnya adalah tanaman pegagan. Mungkin kalian asing melihat tanaman ini karena sekarang ini jarang yang tumbuh di sekitar kita, dimana daun pegagan disebut juga dengan daun kaki kuda atau antanam. Kemudian selanjutnya adalah pohon kelor. Pohon kelor merupakan tanaman yang berkayu dan tumbuh besar. Kemudian daunnya berbentuk telur sebesar ujung jari. Selanjutnya adalah, ya ini adalah tanaman binahong. Binahong ada dua jenis, di mana ada yang batangnya berwarna hijau dan ada yang batangnya berwarna merah. Selanjutnya adalah tanaman daun dewa. Daunnya berbentuk bulat lonjong. Fungsinya untuk apa? Melancarkan sirkulasi darah. Kemudian berikutnya adalah kumis kucing. Kenapa disebut kumis kucing? Karena putik sari dari tanaman kumis kucing mirip dengan kumis kucing sebenarnya. Manfaatnya apa? Untuk mengobati radang ginjal. Berikutnya adalah tanaman obat yang digunakan pada bagian batangnya. Di antaranya pertama adalah pohon patah tulang. Berikutnya adalah yang kedua, pohon kina. Pohon kina merupakan tanaman yang sudah terkenal sebagai tanaman herbal. Manfaatnya adalah untuk mengobati malaria hingga jantung. Bagian kulitnya memiliki rasa yang pahit. Berikutnya adalah tanaman brotowali. Tanaman brotowali adalah jenis tanaman yang memanjat, memiliki duri pada bagian batangnya. Kemudian daunnya berbentuk seperti hati. Manfaatnya adalah membersihkan darah serta memerangi penyakit hati dan jantung. Berikutnya adalah yang keempat, pasti kalian tahu semua karena sering kalian melihatnya, yaitu tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang tidak memiliki daun. Batangnya berserat dan berlendir. Bagian tepi berduri dan bentuknya seperti tombak. Bagian dalam lunak seperti gel. Berikutnya adalah tanaman sereh. Tanaman sereh adalah jenis tanaman rimbun. Daunnya berbentuk seperti pita dengan panjang 50 sampai dengan 100 cm. Dan manfaatnya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Berikutnya adalah tanaman obat yang digunakan bagian buahnya. Pertama adalah, benar, jeruk nipis. Kita sudah tidak asing lagi dengan buah jeruk nipis. Berikutnya yang kedua adalah mengkudu. Buahnya majemuk dan mengkilap jika dia masih berwarna hijau atau muda, tetapi akan berwarna putih ketika sudah tua. Bagian luarnya berbentuk totol. Berikutnya adalah yang ketiga, mahkota dewa. Buahnya bulat, kira-kira sekitar 3-5 cm. Berikutnya yang keempat adalah pohon tin. Daunnya seperti jari sebanyak 3 atau 5 ruas. Buahnya berwarna hijau. Ketika sudah matang akan berwarna merah. Berikutnya adalah tanaman obat yang diambil bagian bunganya. Di antaranya adalah bunga telang adalah jenis tanaman perdu. Kedua adalah, ini adalah tanaman yang sering kalian lihat, yaitu tapak darah. Bunganya berwarna merah muda, ada juga yang putih dan ungu. Manfaatnya adalah mengatasi darah tinggi. Selanjutnya adalah bunga rosella. Memang jarang sekali kita melihat bunga rosella karena hanya tempat-tempat tertentu yang cocok dengan udaranya. Bunganya berwarna merah.
Manfaatnya adalah mengurangi kadar gula darah serta menurunkan kolesterol. Berikutnya adalah, ya betul, bunga melati. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis tanaman obat, maka kita identifikasi beberapa tanaman obat yang perlu kita ketahui agar dalam budidaya tanaman obat dapat maksimal. Pertama adalah temulawak. Temulawak memiliki daun seperti daun pisang dan berwarna hijau keunguan. Tinggi tanaman sekitar 1 meter sampai dengan 2 meter. Kemudian yang dimanfaatkan sebagai obat adalah umbinya atau akar, di mana dagingnya memiliki warna kuning, hampir seperti kunyit. Fungsinya adalah sebagai obat mah, sembelit, asma, sariawan, cacar air, dan sakit kepala. Jadi banyak sekali manfaat dari temulawak. Kemudian kedua adalah tanaman patah tulang. Patah tulang merupakan jenis tanaman liar, tetapi sekarang digunakan sebagai tanaman hias atau sebagai tanaman pagar. Ciri-cirinya adalah ranting bulat silinder, menyukai tempat yang panas, dan ketiga, daunnya jarang tetapi kecil, terletak pada ujung ranting. Manfaatnya adalah akar ini untuk mengobati penyakit lambung, sedangkan bagian batangnya untuk obat kulit atau sakit gigi. Bagian getah digunakan juga sebagai obat sakit gigi, sedangkan ranting jika dibakar berfungsi sebagai pengusir nyamuk. Berikutnya adalah identifikasi tanaman obat dari jeruk nipis. Pertama adalah memiliki dahan dan ranting. Kedua, daun hijau mengkilat. Ketiga, selain mengkilat, daun agak bersayap, melebar. Dan keempat, tanaman jeruk nipis cocok di tempat yang panas sehingga memancing tumbuhnya buah yang lebih banyak. Kelima, buah berkulit tebal, sedangkan bagian dalamnya terdiri ruas-ruas yang dilapisi oleh selaput lapisan dalam jeruk. Keenam, manfaat dari jeruk nipis adalah untuk obat batuk, flu, demam, sembelit, dan mengatasi bau badan. Berikutnya adalah tanaman sirih. Tanaman sirih tumbuh dengan bersandar pada tanaman lain atau penyanggah. Kedua, tinggi mencapai 15 meter. Dan ketiga, cocok di tempat yang panas hingga dapat memperbanyak jumlah daun. Keempat, batang beruas tempat keluarnya akar. Sedangkan kelima, daun berbentuk seperti jantung. Jika diremas, memiliki aroma khas dari sirih. Dan keenam, manfaatnya adalah sebagai obat sakit gigi, bau mulut, eksim, alergi, dan keputihan. Selanjutnya adalah identifikasi tanaman obat, yaitu bunga telang. Bunga telang adalah jenis tanaman merambat atau tegak dengan bersandar pada tanaman lain atau penyanggah. Kemudian kedua, jenis batang berkayu. Dan ketiga, daunnya majemuk atau ganda, di mana dalam satu ranting memiliki 3 daun. Kemudian keempat, memiliki rambut halus pada bagian daunnya dan bagian ujung dari ranting. Kemudian kelima, bunga berwarna biru terang atau tunggal seperti kupu-kupu, di mana bunga ini jika direndam akan menghasilkan warna biru. Nah, manfaatnya adalah sebagai obat radang mata. Berikut bunga melati.
Bunga melati memiliki tinggi mencapai 3 meter. Ketiga, memiliki cabang yang banyak. 4. Daunnya bulat telur dan berwarna hijau tua. Kelima, bunga berwarna putih, terdiri dari kelopak-kelopak yang berjumlah 7-9 kelopak. Kemudian 6, bermanfaat sebagai obat sesak nafas, demam, sakit mata, disengat lebah, dan juga menghilangkan rasa mual. Ciri khas dari bunga melati memiliki aroma yang sangat disukai oleh masyarakat, sehingga terkadang dibuat ekstrak parfum. Berikutnya adalah buatlah identifikasi 4 jenis tanaman obat yang terdapat dalam gambar pada materi. Selain dari tanaman temulawak, patah tulang, jeruk nipis, sirih, bunga telang, dan melati. Semoga apa yang kalian kerjakan dapat bermanfaat bagi diri kalian maupun bagi orang lain. Demikianlah pembahasan materi kita tentang budidaya tanaman obat. Bagaimana? Menarik bukan? Sukses tidak akan menampakkan pada dirinya orang yang malas.